Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kok bisa mirip ya antara Tito dengan DN Aidit, tokoh besar PKI ya. DN Aidit ini dalam satu ceramahnya juga dikaitkan dengan orang yang disebut-sebut sebagai bapaknya Mukidi yang berada di depan podium. Dan sekarang, wah, ini geng Solo isinya kayaknya mirip-mirip begitu. Nah, ada banyak sekali TikTok pemirsa yang mencoba membandingkan antara wajah Tito dengan wajah DN Aidit. Terus pertanyaannya, benarkah mereka berdua ini adalah bapak dan anak? Kok mirip banget ya, gitu kan? Antara wajah DN Aidit dengan Tito. Itu banyak sekali kalau kita, apalagi di TikTok tuh, kalau kita DN Aidit Tito gitu kan, kok saya lihat-lihat mirip juga gitu, bentuk telinganya, bentuk mukanya, oval-ovalnya, model mulutnya, hidungnya, matanya mirip. Tapi apakah ini benar bapak dan anak? Ya kita tidak tahu. Mungkin bagus kalau ada yang bisa membuktikan itu, ya gimana lagi kan, melalui tes DNA misalnya, atau seperti apa gitu. Tetapi yang jelas, kalau dalam perilakunya, ini Tito memang terkenal ya, cerdas sebetulnya, kata Rizal Ramli itu ya, tetapi perilakunya yang agak ngeri-ngeri sedap ya. Tito termasuk, kalau tidak salah itu pendiri konsorsium 303 itu, kalau tidak salah ya, ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan ada satu pihak yang menyebutkan bahwa Tito itu disebut sebagai kakak asuh mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dan terlibat dalam konsorsium 303 sebagai pihak yang melindungi bandar judi ya. Tito yang disebut sebagai kakak asuh itu, tudingan ini beredar di media sosial, termasuk ditayangkan sejumlah kanal YouTube TM Channel ya. Ya itu pemirsa, benar tidaknya ya kita tidak tahu. Tetapi kalau Tito dikaitkan dengan pulau-pulau ya, ini banyak banget ya pulau-pulau yang tentang pulau-pulau yang mau dijual, pulau-pulau kecil, nasib pulau kecil setelah ditambang kini diperjualbelikan. Kami dibiarkan bertahan sendirian, orang-orang miskin yang tidak dibela oleh negara. Jadi memang zamannya Jokowi itu ngeri, rakyat kecil terus diaduk-aduk, apalagi kalau di tanahnya ada tambangnya, habis sudah disingkirin semua. Dan polisi itu bukan melindungi rakyat ya, melindungi tambang, mengusir rakyat. Itu terjadi di mana-mana, rusuh. Zaman era Jokowi itu di Sulawesi Tenggara, di dekat Batam sana, di Sumatera, di mana-mana rusuh dengan masyarakat setempat karena tambang yang tampaknya sangat menggiurkan itu. Setelah itu diperjualbelikan. Nah, di situ apakah ada perannya dari Tito? Ya, itulah masalahnya. Dia mendapatkan posisi sebagai Menteri Dalam Negeri, tampaknya itu luar biasa. Dan yang terakhir ini pemirsa, ya, Tito Karnavian juga ngerayangi 40 yang ada di Aceh. Ya, ini sempat heboh ya dengan warga Aceh, dan tampaknya orang kemudian menuding, wah ini jangan-jangan Prabowo yang melakukan ini. Tapi ini sebetulnya adalah geng Mulyono semua. Jadi kalau zaman dahulu PKI itu didekati dengan orang-orang yang alirannya PKI, nah sekarang ini Jokowi ini kan memang anaknya PKI, itu banyak sekali sudah disebutkan orang, keturunan PKI gitu kan. Dan memang di desanya Demang, tempat Jokowi lahir itu, banyak PKI-nya. Tuh pemirsa. Nah, orang-orang yang punya mentalitas seperti itu, ya termasuk kenapa Ade Armando habis-habisan membela Gibran sebagai wakil presiden terbaik sepanjang sejarah, ya bapaknya itu PKI juga, kayaknya begitu. Pernah jadi atas kedutaan besar Indonesia di Singapura, akhirnya disikat sama Orde Baru kan begitu ya. Dan kayaknya itu semua begitu. Dan sebetulnya kalau ditelisik banyak ya, di tahun 70-an itu kan memang kebanyakan orang ya
orang-orang yang dulu dari PKI dikejar-kejar, kalah dia dalam pemberontakan dengan Islam itu kan banyak ke Kristen sama Katolik. Ya kita lihat saja, karena naiknya itu 300% orang Kristen dan Katolik dapat durian runtuh. Ya nggak mungkin kan PKI yang mungkin abangan KTP-nya Islam, setelah diserang oleh Islam apa dia kembali ke Islam? Ya enggak, ke agama-agama lain. Dan agama-agama lain itu hanyalah sebagai kedok saja, ideologinya tetap PKI. Pamannya Luhut kabarnya juga seperti itu. Jadi mereka membentuk satu link yang agak menakutkan kalau kita lihat ini. Nah, sudah sampai pada akhirnya yang terjadi di Aceh ini. Ini beritanya sudah lama sebetulnya, tapi karena banyaknya orang yang mencoba untuk mengaitkan wajah DNID dengan Tito, apakah ini anak dan bapak? Ya kalau perilakunya ini kok gimana begitu ya? Ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan alasan pemerintah memutuskan 40 sengketa masuk wilayah Aceh itu telah ditemukan dokumen asli berisi kesepakatan Gubernur Aceh dan Gubernur Sumatera Utara, katanya kan begitu. Tapi rupanya itu adalah ya ini meliputi pulau-pulau Ketek, Pulau Lipan, Pulau Panjang, Pulau Mangkir Gadang ya, yang ternyata itu adalah miliknya Aceh. Dan apa namanya Gubernur Aceh akhirnya kan bersurat kepada Prabowo, minta ketegasan Prabowo, dan Prabowo lah menghentikan perilakunya Tito. Jadi kelihatan pemirsa, menteri-menteri yang dinegokan Jokowi kepada Prabowo itu memang tampaknya mengacau dari dalam itu. Ya kalau biasa dalam perang klasik zaman dulu itu ya tentara-tentara yang ada dalam kuda Troya itu yang maunya menghabisi istana itu. Nah, perilaku-perilaku seperti inilah yang harus tampaknya diketahui oleh publik. Termasuk siapa sebetulnya di balik di belakang orang yang nyemprot matanya siapa Novel Baswedan itu dengan air keras, ya. Itu kan juga orang-orang seperti ini gitu. Jadi ini perilaku-perilaku yang mirip dengan cara-cara PKI. Lepas dari anaknya atau bapaknya atau saudaranya dan lain sebagainya, sudah saatnya memang tampaknya rakyat Indonesia itu waspada banget ya, karena perilaku PKI ya, mungkin mereka memang juga keturunan PKI, tetapi ideologinya ya, dengan melihat ekonomi yang semakin porak-poranda, di mana memang sengaja Jokowi dicor oleh Sri Mulyani untuk hutang banyak ya, supaya nanti pemerintah berikutnya itu hancur-hancuran, supaya rakyat miskin, kalau rakyat miskin bisa gampang dikerahkan untuk menguasai negeri ini, cukup diberi agitasi dan harapan palsu. Setelah mereka berkuasa ya pasti akan ditindas. Itu yang terjadi kan. Nah ini kewaspadaan yang sangat penting, bukan hanya bagi rakyat tapi bagi rejim Prabowo juga. Nah sekarang tinggal Pak Prabowo milih Jokowi dan jenderal-jenderalnya atau memilih rakyat. Kalau memilih jenderal-jenderalnya seperti Jokowi, kelakuan seperti itu ya kemungkinan negara ini akan mengalami kehancuran yang lebih parah. Tapi kalau memilih rakyat kemudian mengganti menteri-menteri yang merusak reputasi rejim itu sendiri dan membuat rakyat itu marah ya, diganti dengan orang-orang yang disebut awalnya sebagai second kabinet, yakni orang-orang yang punya integritas, yang ada ya ada harapannya itu. Tetapi ini membuat kita kaget-kaget, kok mirip gitu loh ya. Apa semua ini digerakkan dari mana ini? Yang menjadi otak cerdasnya Jokowi ini siapa? Apa Pratikno? Apa Tito? Apa Listio? Ya, ini kan sebetulnya ada hubungan senioritas dan junioritas gitu. Dan tampaknya tumpuan itu tinggal di parcok gitu. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.